Sebelum Perang Dunia Kedua, Krakow adalah pemukiman Yahudi terbesar keempat di Polandia. 65.000 orang Yahudi Krakow merupakan 25% dari penduduk kota. Mayoritas tinggal di Kazimierz, awalnya sebuah kota yang terpisah, hanya menjadi bagian dari Krakow pada awal abad ke-19. Kazimierz mendapatkan namanya dari pendirinya Raja Kazimierz yang agung yang memutuskan untuk membangun Kazimierz karena Krakow menjadi terlalu ramai. Di masa lalu, Krakow dipisahkan dari Kazimierz oleh anak sungai Vistula dan sekarang oleh jalan Dietla. Raja tidak ingin Kazimierz dianggap sebagai pinggiran kota Krakow yang lebih rendah, dan karenanya berencana untuk membangun universitas di sana. Beberapa bangunan gereja yang sangat bagus membuktikan kekayaan warganya, misalnya Gereja Saint Catherine, Gereja Corpus Christi, dan Gereja Saint Michael. Masyarakat Yahudi pindah ke Kazimierz hanya pada akhir abad ke-15. Akibat pogrom 1492 dan 1495, orang-orang Yahudi diusir dari Krakow dan dipindahkan ke Kazimierz, terutama ke daerah Jalan Szeroka. Terlepas dari beberapa pengecualian, Polandia kemudian menjadi salah satu tempat paling toleran di Eropa terhadap orang Yahudi. Dan itulah sebabnya banyak kelompok termasuk Ceko, Jerman, Itali, Spanyol, dan negara lainnya menetap di Kazimierz, mencari perlindungan dari prasangka. Migrasi ini memberi Krakow bakat internasional dan juga mengapa pada masa-masa awal ini 3 sinagoge dibangun. Di pertengahan abad ke-16, Kazimierz adalah pusat penting kehidupan intelektual dan budaya Yahudi yang pengaruhnya mencapai jauh melampaui perbatasan Polandia. Pada tahun 1558, pemukiman Yahudi dan anggota Dewan Kazimierz mengambil keputusan untuk memisahkan pemukiman Yahudi dari Kristen dengan membangun tembok. Dan oleh karena itu, Kazimierz menjadi kota terpisah yang disebut Oppidum Ludaeorum. Ghetto Yahudi bertambah besar 2 kali lipat hingga akhir abad ke-19, ketika orang-orang Yahudi akhirnya mendapatkan hak untuk tinggal di wilayah Kristen.
Meskipun demikian, hanya konstitusi dinasti Habsburger yang memberi mereka hak-hak sipil penuh. Kaum intelektual dan orang kaya kemudian pindah ke bagian lain Kazimier dan ke Krakau, sehingga Kazimier berubah menjadi shtetl khas Eropa Timur, akhirnya dihuni oleh orang-orang Yahudi yang miskin dan ortodoks. Kazimier tetap menjadi daerah eksotis Krakau tenggelam dalam sejarah sampai tahun 1903. Hai guys, dinding di belakang saya ini ya sangat penting karena ini adalah satu-satunya bagian di mana eh, dinding ghetto yang memisahkan antara daerah Yahudi dengan orang Polandia asli di Krakau. Sudah dinding ini dibuat pada Perang Dunia Kedua dan sekarang dulu dinding ini menutupi seluruh daerah ghetto Yahudi, tapi sekarang sudah tinggal ini saja sisanya, dinding pemisah. Pada Perang Dunia Kedua, pemindahan ghetto ke Podgorze di sisi lain Vistula dan kamp konsentrasi membawa sebagian besar orang Yahudi ke kamar gas yang mematikan. Hanya sekitar 10% dari orang Yahudi yang berhasil melarikan diri dari Krakau dan Polandia dan selamat dari Holocaust. Kazimier saat ini hanya sekitar 140 orang Yahudi masih tinggal di Krakau. Kebanyakan orang tua yang berkumpul untuk berdoa dan berdiskusi di sinagog di Jalan Seroka. Kazimier hari ini bersama dengan ghetto di Venesia dihitung sebagai wilayah Yahudi yang paling terpelihara di Eropa. Di dalam area tersebut terdapat 6 sinagoge dan 2 kuburan, di mana sinagoge Remu adalah salah satu dari 3 sinagoge tertua di Eropa. Ada juga banyak bangunan dan institusi ritual lainnya. Selain itu, Kazimier sekarang memiliki pusat budaya Yahudi, beberapa restoran yang bergaya Yahudi dengan masakan yang sesuai dengan musik klezmer setiap malam. Setiap bulan Juni adalah festival budaya Yahudi ketika musik memenuhi jalan-jalan dan suasana liburan berkuasa. Ini adalah monumen 68 kursi. Karena ada 68 orang Yahudi Krakau yang terbunuh pada Perang Dunia Kedua. Monumen kursi kosong memiliki 68 kursi untuk mewakili 68.000 orang Yahudi yang terbunuh di sini ketika ghetto dilikuidasi.
Ada dua arti yang mereka gunakan kursi untuk monumen menurut pemandu wisata kami. Yang pertama adalah karena orang Yahudi sering dipindahkan, mereka disuruh membawa barang-barang mereka. Karena itu, kursi, meja, dan lemari berserakan di area tersebut. Arti kedua adalah melambangkan menunggu untuk dibunuh. Sebuah ide yang diperkuat oleh Nazi yang merupakan membuat dinding ghetto untuk dalam bentuk batu nisan Yahudi. Setelah selesai berjalan-jalan di Kazimier, kami berhenti di restoran karakter untuk menikmati makan siang. Restoran ini adalah salah satu restoran yang terbaik di Kazimier dan saya sangat menganjurkan kamu untuk mencoba restoran ini apabila kalian datang ke Kazimier di kota Krakau. Oke, sampai jumpa minggu depan dalam petualangan suci selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. See you next time. Bye. Hai guys, terima kasih sekali sudah ikut Suci hari ini jalan-jalan di Jewish Quarter. Jangan lupa ikuti terus perjalanan Suci di Krakau, Polandia. And jangan lupa subscribe dan like video. Okay, see you next time.